sebelumnya Bapak di sini akan absen dulu ya karena muridnya ini terlalu banyak, ada 20 murid kurang 18. Oke. Guyu deh. Oke, yang pertama ada Ahmad Habib Maulana. Mana orangnya? Oke. Kedua ada Nafis Yusran Daifullah. Oke. Good. Baik, sebelum masuk ke pembahasan inti, Bapak mau tanya terlebih dahulu. Di sini sudah tahu tentang segitiga siku-siku dan ciri-cirinya? Mungkin ada yang sudah tahu? Habib? Mempunyai sisi tegak lurus. Oke. Nafis? Segitiga yang mempunyai sudut 90 derajat. Nice. Oke, lanjut. Dari segitiga siku-siku itu, kita bisa menurunkan sebuah konsep dasar trigonometri. Walaupun itu masih sederhana, tapi sangat penting untuk konsep trigonometri selanjutnya yang lebih kompleks atau lebih rumit. Jadi gini. Oke, enjoy santai. Sekarang kita akan lebih lihat secara nyata ya bagaimana bentuk segitiga siku-siku. Saya akan berikan ini dua benda ini. Ini buat Nafis, ini buat Habib. Baik, bisa dilihat diamati ya dari situ bahwa segitiga siku-siku itu benar yang dikatakan oleh siapa itu? Habib. Jadi dia punya sisi yang tegak lurus, simbolnya itu ada simbol gini. Kemudian yang dikatakan Nafis tadi apa? Punya sudut 90 derajat. Oke. Jadi segitiga siku-siku dan teorema Pythagoras itu sangat berkaitan. Di bagian segitiga siku-siku. Jadi kita lihat sisi paling pendek warnanya apa? Sisi paling pendek warnanya apa? Merah. Oke. Kita pakai simbol yaitu kita pakai notasi huruf A kecil. Kemudian sisi yang sini lurus ini warnanya apa? Kuning. Oke. Kita pakai notasi huruf B. Kemudian yang miring warnanya apa? Biru. Kita pakai notasi huruf C. Jadi teorema Pythagoras itu menyatakan bahwa sisi terpanjang ini C, namanya hipotenusa, adalah jumlah kuadrat dari kedua sisi yang lain. Jadi kalau dirumuskan itu seperti ini, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, jadi kita punya rumus ini. Jadi kita ambil dari pengertian segitiga dari pengertian teorema Pythagoras bahwa rumus terpanjang atau hipotenusa merupakan jumlah kuadrat dari sisi yang lain, yaitu A kuadrat dan B kuadrat. Jadi kita dapat tulis gini biar lebih mudah dilihat dengan C kuadrat. Jadi kalau kita mau cari sisi yang terpendek di A di sini, di situ warnanya apa? Merah, sip. Kalau kita mau cari sisi yang terpendek yaitu A, di sini A kuadrat, maka rumusnya jadi C kuadrat, ini pindah ruas B jadi siapa yang bisa? Yo. Min B kuadrat. Oke, sip, dapat 1 permen dari saya. Nanti ditagih ya sama saya. Kemudian kalau cari sisi yang B ini, jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat, ini pindah ruas jadi sampai bisa, oke? Min A kuadrat. Nice. Jadi kita punya rumus ini. Kalau mau cari sisi yang terpanjang, miring yaitu C, ini rumusnya. Kalau mau cari sisi yang terpendek, ini rumusnya. Dan tinggal satu ini, cari yang sisi yang lurus, ini rumusnya. Nice, kalian sudah dapat 1 permen dari saya. Not good, really good. Oke, kalian sudah paham tentang teorema Pythagoras. Bagus sekali, tepuk tangan buat kalian semua. Nice. Sekarang kita masuk ke perbandingan trigonometri. Jadi perbandingan trigonometri adalah perbandingan antara sudut dan sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Oke, kita hapus ini dulu. Jadi misal saya punya sudut di sini, bisa diterima pemirsa? Bisa. Oke. Kemudian sisi di depan sudut,
tep, 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 tep. Jadi sisi di depan sudut theta, namanya ini sudut theta, adalah sisi A. nice. Jadi sisi depan sudut theta adalah A. Kemudian sisi di samping sudut theta adalah B. nice. Samping theta adalah B. Kemudian sisi miringnya berarti C. nice. C. Oke. Jadi pada pelajaran trigonometri atau subbab trigonometri ini ada sebuah konsep tentang sudut, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Ini adalah 3 konsep dasar yang harus kalian pahami, kalian mampu kuasai ya. Jadi pertama ada sinus. Sinus adalah perbandingan sudut dengan sisi depan dibagi atau dibandingkan dengan sisi miring. Jadi depannya tadi apa? Depan sudutnya ini. Sinus theta ini. Jadi depannya sudut theta ada A. miringnya C. nice. Jadi sinus theta sama dengan A bagi C. atau A per C gitu ya bilangnya, A per C. Jadi sinus theta adalah A per C. A per C. Kalau disingkat jadinya ini, biar lebih mudah menghafalkan, demi. Jadi kalau sinus jadinya Demi. gitu ya. Sekali lagi sinus jadinya Demi. nice. Kemudian ada kosinus. Kosinus atau lebih disingkat jadi lebih pendek yaitu cos. Cos theta, kosinus theta sama aja. Kosinus itu adalah perbandingan sisi samping per miring. Jadi, oke. Yang samping tadi yang mana? B. Nice. Miringnya? C. Nice. Jadi kosinus theta atau cos theta adalah B per C. Bagus sekali. Oke. Kemudian yang terakhir ada tangen. Tangen theta. Ini disingkat tan misalnya. Tan atau bisa juga TG atau ini TG. Nah, tan atau TG adalah perbandingan sisi depan per sulit. Depan per samping. Depannya A. nice. Sampingnya B. good. Jadi tangen theta atau tan theta atau TG theta adalah A per B. good. Sip. Nice. Oke, sekarang kita masuk ke dari kebalikan yang terakhir, yaitu dari tangen, kebalikan dari tangen. Saya akan gambarkan dulu segitiganya. Sini A, sini B. ini C. ini sebutnya kan. Kalau tangen saya singkat tan theta. Ingat tadi kalau tangen itu adalah perbandingan sisi depan per samping atau disingkat A per B. Depan sip, depan per samping. Kalau disingkat D. Desa. Nah, desa. Jadi depan per samping jadinya A per B. nice. A per B. Ini tangen. Kalau kebalikannya tangen, maka 1 per tangen. Gitu kan? Tangen theta. 1 per tan theta. Nah, nama dari kebalikan tangen atau tan itu namanya kotangen. Cotan. Ada yang di buku lain itu gini. Kotangen, cot G gitu. Biasanya ada yang CTG gitu. Kita pakai CTG ya yang lebih singkat. Jadi CTG dari kotangen dari kebalikan theta, kebalikan dari tan theta kan 1 per tan theta. Ingat tan theta adalah depan per samping. Disingkat jadi D. Desa. Jadi A per B. Jadi 1 per 1 dibagi A A per B.
Karena pembagian maka operasinya dikali, kemudian dibalik jadi B per A. Karena dikali 1 tadi kan tetap jadi B. B per A. Nah, jadi kalau kotangen theta maka rumusnya adalah B. B per A. Nice. Jadi B per A itu apa? Samping kan ini? Samping Samping per depan. Nice. Jadi samping per depan. per depan. Kalau disingkat Sade. D. Sade. Nah, terbukti kan dia kebalikan. Kalau tangen kan D. Desa. Kalau kotangen Sarade. terbalik toh. Iya. Nice. Oke. Kebalikan sudah, alhamdulillah kita sudah tatam ya. Sekarang kita masuk ke perbandingan. Saya hapus dulu. Perbandingan di sini adalah sebuah sebuah fakta unik yang akan kalian temukan bahwa gini, bentuk ini akan sama dengan bentuk ini. Kalian belum percaya toh? Belum kan? Kita buktikan. Kita gambar segitiganya dulu. Ini tadi? Oh. Ini tadi apa? A. Ini tadi? B. Ini? C. Sisi depan sudutnya mana? A. Good. Sisi samping sudut? B. Sisi samping sudut? C. Oke. Mantap. Tas. Oke, maaf. Tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Kita akan buktikan di sini. Oke. Tenang semua. Kontrol emosi, kontrol. Tenang, kontrol. Kita akan buktikan bahwa tan theta akan sama dengan sin theta per cos theta. Tan theta adalah perbandingan sisi depan per samping. Singkatannya D. Sa. Oke. Depannya mana? Depannya A. Sampingnya B. Berarti kita dapat tulis A per B. B. Ya kan? Ya. Tangan theta adalah perbandingan sisi A, yaitu depan per samping. Depannya A. sampingnya. B. Kemudian sinus theta adalah perbandingan sisi demi, yaitu depan miring. Oke. Depannya A. miringnya. C. Jadi kan A per C. Kemudian dibagi, ya toh? Iya. Cos theta. Cos theta adalah samping per miring, yaitu sami. Sampingnya B. miringnya C. B Per C. C. Oke. Sudah lebih terlihat kan? A per B, maka ini kan pembagian. Jadi operasinya dikali kemudian dibalik kan? Jadi B per C jadi C per B. Karena ada keduanya sama, ini di sini C kan? Ini boleh dicoret. Jadi A per B sama dengan 3A. Bisa dilihat kan? Sama kan antara ruas kiri, ruas kanan sama kan? A per B. Kemudian ruas kanan A per B. Jadi rumus ini tan theta sama dengan sin theta per cos theta adalah Cos. dua hal yang sama kan? A Ya kan? A per per B, kemudian di sini A per B juga. Jadi ini terbukti benar. Nah, gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk yang nomor 3, terakhir. Kita kuras. Kita gambar dulu segitiga segitiku. Sini, A. sini, B. sini. C. Oke. Ingat teorema Pythagoras tadi. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Boleh kan di sini A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Boleh kan? Boleh. Boleh. Sekarang kita akan menyamakan ini semua dengan C agar ini jadi satu. Jadi ini kita bagi dengan C kuadrat. Jadi A kuadrat per C kuadrat
ditambah B kuadrat per C C kuadrat sama dengan C kuadrat per C kuadrat. Jadi kan A kuadrat per C kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat sama dengan C C kuadrat per C kuadrat kan berarti kan sama kan saja 1. Ya toh? Iya. Kan sama 1. Nah, sekarang kita lihat A per C. A per C itu apa? A dibagi C. Jadi kan sisi mana ya? Sisi depan sang A per C. Depan miring sip. Berarti kalau depan miring namanya sinus. Karena ada kuadrat maka jadi kuadrat. Sinus kuadrat X gitu aja. Sinus kuadrat X. Kemudian ada ditambah B kuadrat per C kuadrat. Ada B. Berarti kan ini. Nah, ini sisi yang mana? Samping. C-nya miring. jadi kan sami. Berarti namanya sudut cos. Berarti cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini kita sudah punya sinus kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Oke, setelah kita mengetahui modal awal ini, kita bisa menurunkan rumus lain dengan membagi dengan sinus dan kosinus. Baik, saya akan hapus dulu ya. Saya akan hapus ini biar punya tempat yang lebih luas. Jadi rumusnya tadi kan sinus kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Oke, maunya dibagi sinus dulu apa kosinus dulu? Sinus ya. Oke. Pertama kita akan bagi ini dengan sinus. Berarti ini dibagi dengan sinus kuadrat X. Ini pun dibagi dengan sinus kuadrat X. Dan ini juga dibagi dengan sinus kuadrat X. Oke. Karena ini sama maka hasilnya 1. Sinus Kemudian cos per sin. Ingat cos per sin. Kan tadi ada yang namanya sin per cos. Ingat tadi kan tan dulu. Tan theta itu kan sama dengan sin theta per cos theta. Nah, tapi ini dibalik. Cos theta per sin theta, gitu kan? Ibaratnya gitu kan. Jadi kalau ini dibalik per sin theta, maka ini pun juga dibalik. Jadinya kan 1 per tan. Good, nice. Nah, nama lain dari 1 per tan apa tadi? Kotangen, ya. CTG. Jadi cos theta per sin theta itu sama dengan kotangen theta. Maka kalau cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X itu sama dengan kotangen kuadrat X. CTG. Kita pakai CTG. Kotangen kuadrat X. Nah, 1 per sin kuadrat X itu kan kebalikan kan juga dari 1 per sin X kan. Kebalikan dari 1 per sin X itu adalah kosekan. Diisikan dengan CSC. Jadi ini 1 per sin kuadrat X sama dengan kosek kuadrat X. Oke, nice. Oke, yuk, perhatikan. Dibagi sin sudah. Jadi sekarang kita tinggal bagi dengan cos. Ini kan tadi kan dibagikan sin kuadrat X. Sekarang kita bagi dengan cos kuadrat X. Kita hapus dulu. Ini hapus. Kita bagi dengan cos kuadrat X. Ini juga cos kuadrat X. Ini juga cos kuadrat X. nice.
Sekarang ini kan jelas sudah Dari berapa ini? 1. 1. Oke. Tambah 1. Sekarang kita tinggal mecahin di balik ini ada apa, kemudian di balik ini juga ada apa. Sekarang kita lihat sinus kuadrat X sama dengan apa ini? Per cos kuadrat X. Ingat tadi identitas trigonometri pada bagian perbandingan. Ketika tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Nah, sama kan bentuknya? Ya, sama. Jadi kalau sin kuadrat X sama per cos kuadrat X sama dengan tan kuadrat X. Nah, jadi kita dapat isi di sini yaitu tan kuadrat X. Kemudian 1 per cos kuadrat X. Hampir sama bentuknya dengan 1 per cos X. Sebuah perbandingan. Sebuah kebalikan dari cos X. Nah, kebalikan dari cos X adalah apa tadi? Kalau sin jadi cosec, kalau cos jadi sec. Gitu kan? Sec X. Nah, jadi kalau 1 per cos kuadrat X jadinya sec kuadrat X. Nah, sec kuadrat X. Nah, dapat kita. Sudah. Good. Tepuk tangan. Oke, karena kita sudah mampu memahami konsep dasar trigonometri ya, kita akan cari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan konsep ini. Siapa di sini yang namanya mau dipakai buat bahan percobaan? Oke, Habib ya. Jadi Habib di sini punya pohon mangga, misalnya. Ini pohon mangga, kemudian di sini ada buahnya. 1. Ini Habib berniat mau mengambil pohon mangga itu. Dia tahu kalau pohon mangga itu tingginya adalah 8 meter. Kemudian Habib, ini terlalu jauh ya. Jadi sini Habib, dia itu berdiri dari pohon mangga itu sejauh 6 meter. Kemudian dia berpikir, dia butuh tangga berapa meter agar sampai ke buah mangga itu kan. Dia mau ambil kan. Jadi gini kan bentuknya tangganya. Dia butuh tangga berapa meter? Kalau kita lihat, kan bentuknya segitiga. Ya. Bisa kita gambarkan ulang. Ini kan? Ya. Ini 6, ini Habib kan? Ini Habib. Ini pohon mangganya. Ini pohon mangganya. Jadi sini 6 meter kan? Ada 6. Tingginya pohon mangga? 8. Nah, kita tinggal mencari sisi mirnya ini ya, atau tangganya ini kan. Jadi kita pakai rumus Pitagoras. Teorema Pitagorasnya tadi kan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi yang A mana yang A? Yang A 8. Sisi terpendek. Ingat, A dan sisi terpendek. Jadi 6. 6 kuadrat. Kemudian B-nya 8 kuadrat. Nah, tinggal kita proses. C kuadrat sama dengan 6 kuadrat adalah 36 ditambah 8 kuadrat sama dengan 64. 36 tambah 64 sama dengan 100. Kemudian C, akar dari 100 adalah jawabannya jadi 10 Jadi Habib butuh tangga yang memiliki panjang 10 meter biar bisa ambil mangga. Oke, sebelum saya tutup, saya mau memberikan kuis untuk mengetahui seberapa jauh dari penyerapan kalian tentang materi konsep dasar trigonometri. Jadi ini rebutannya, siapa yang jawab duluan dan benar akan dapat permen. Oke. Siapa yang mampu menyebutkan beberapa rumus dari teorema Pitagoras? Saya. Oke. Kalau kita mau cari sisi miring atau C, maka rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. nice. Kalau kita mau cari sisi terpendek atau A A kuadrat sama dengan C
kuadrat min B kuadrat. Nice. Kalau cari sisi yang selanjutnya yang B. B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nice, dapat 1 permen. Nice. Jadi tinggal ini ya yang belum ya. Oke, buat Habib. Kebalikan dari sin. Kosek. Nice. Kebalikan dari tan. Kotan. Oke. Wah. Kebalikan dari sin sudah, tangan sudah, jadi kebalikan dari cos. Sekan. Good. Pinter-pinter anak bapak ternyata. Oke, semoga ilmu yang dapat berikan atau ilmu yang kalian belajar hari ini semoga bermanfaat di kemudian hari ya. Iya Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.